Oke, kita lanjut satu soal lagi. Oke, baru minggu depan kita akan bahas yang lebih banyak lagi supaya lebih paham. Oke, ini dulu dasarnya. Nah, sekarang lihat nomor 3. ABCDE adalah kubus dengan rusuk berapa katanya? 3A. Yang ditanya jarak titik A ke bidang BDG sama dengan berapa? Cara cepat adalah D. Nah, ya kan cepat kali itu. Tapi dari mana kan gitu? Nah, coba kita lihat dulu. Ini sudah Pak sediakan gambarnya. Katanya adalah rusuknya 3A BDG. Kita gambarkan dulu atau kita bentuk dulu bidang BDG-nya ya. Ini BDG. Ini bidang BDG-nya. Nih. Nah, sekarang kita ambil dulu garis yang mewakili bidang BDG. Bapak buat yang ini aja. Memang ini yang mewakili ya kan. Pas di tengah karena BG dan DG sama panjangnya diagonal sisi. Oke, sekarang ditanya jarak titik A ke bidang ini berapa? Maka kita pastikan dulu kemana tegak lurusnya. Oke, Pak, kalau ini tegak lurusnya bisa nggak aku buat dari titik A ke titik ini, misalkan Bapak buat namanya titik O. Ya, titik O. Berarti apakah A ke O tegak lurus? Coba kita lihat. Kalian yang menyimpulkan tegak lurus atau tidak ya. Inilah GO nih, GO ya. Ini tidak sengaja ya. Ini titik A. Apakah tegak lurus seperti ini? Ya jelas tidak. Kemanapun kalian mengadu ini tegak lurus, nggak tegak lurus ini. Kemana tegak lurus? Kalau kita tarik ke atas, apakah tegak lurus? Makin tidak, ya kan? Nah berarti kemana tegak lurusnya nanti? Maka dia akan tegak lurus ketika kita berikan seperti ini. Nah ini dia. Jadi dia tegak lurus ketika bentuknya nanti seperti ini. Paham kira-kira ya? Kalau Bapak geser ini misalkan ini ya. Ini bidang tadi, ini A-nya. Ini nggak tegak lurus ya. Kita tarik misalkan kemari, ya ini baru tegak lurus. Maka bidangnya ini harus kita perluas gitu ya. Bidang BDG ini harus kita perluas karena dia hanya akan menghasilkan tegak lurus di sebelah sini. Sudah kita buktikan tadi dari video tadi kan. Maka cara memperluasnya bagaimana? Nah, boleh kita buat begini supaya semakin terbantu kita. Kita buat dulu sebuah kubus bayangan gini. Ini nggak tulis pun nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya bisa kita berimajinasi. Nih. Ya ini kita buat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Oke. Nah, jadi ini tadi bisa kita tarik tegak lurus, lurus terus seperti ini. Udah kebesaran memang yang bawah ya. Nih. Nah, jadi begini dia. Ini dia. Maka ini enggak tegak lurus, ke sini yang baru tegak lurus ya. Maka bisa kita pastikan nanti bahwa titik A akan tegak lurus ke bidang BDG ketika kita perluas. Artinya kan boleh kita perluas seperti ini gitu. Kita perluas bidang sama seperti contoh yang Bapak buat tadi. Kalau nggak diperluas nggak ketemu di mana siku-sikunya ya. Maka di sini tugas kita adalah menentukan jarak titik A, misalkan di sini titik P, jarak titik A ke titik P. Bagaimana kita buat? Nah, kita ambil segitiga murahan ini. Nah, ini segitiga murahan ini. Ini dia.
Sehingga kita peroleh sebuah segitiga kalau kita keluarkan dari bangunnya seperti ini. Ini namanya segitiga murahan ini. Ini A aksen, ini adalah A, ini adalah O. Sekarang kita tentukan semua panjangnya. A ke A aksen, ya 3A, karena rusuknya 3A. A ke O. AO itu adalah setengah dari AC. AC adalah diagonal sisi, yang rumusnya AC sama dengan rusuk akar 2 atau A akar 2. Siapa rusuknya? 3A dikali akar 2. Berarti ini setengah dikali 3A akar 2. Ya, atau boleh kita buat 3A per 2 akar 2. Itulah AO. 3A per 2 akar 2. Ini siku-siku ya. AO. Berarti AO ini adalah jarak titik sudut ke seberang. Sudah Bapak singgung tadi. Jarak titik sudut ke tengah bidang seberang. Ya, yang tadi rumusnya adalah A aksen, ini A aksen ini. A aksen O adalah jarak titik sudut ke tengah bidang seberang, yang rumusnya tadi adalah A. Atau Bapak buat aja rusuk per 2 akar 6. Kenapa Bapak buat rusuk aja tidak A? Karena di sini A, nanti double pula. Berarti rusuknya berapa? 3A per 2 akar 6. Nah, ini dia ya. Berarti ini adalah 3A akar 6 per 2. Yang ditanya berapa jarak titik A ke... Nah, ini jaraknya tadi kan. Nih, ini P kita buat supaya sama dengan gambarnya. Maka ini siku juga, berarti kita gunakan aja perbandingan luas. Apa tadi? AP sama dengan 3A akar 2 per 2 dikali 3A per 3A akar 6 per 2. Kan gini tadi ya. Nih, perhatikan video yang sebelumnya. 3A jambakan mati, setengah jambakan mati, akar 2 jambakan mati, tinggal akar 3. Nggak nampak ya? Oke, akar 3A jambak mati, 2 jambak mati, akar 2 dan akar 6 jambak juga akar 2-nya, tinggal akar 3 di sini ya. Maka AP adalah 3A per akar 3. Ingat di kelas 10 ketika ada bentuk akar di penyebut, rasionalkan aja karena belum rasional. Kalikan 3A akar 3 per 3. Jambak lagi, tinggallah dia A akar 3. Maka jarak titik A ke bidang B DG adalah A akar 3. Oke, ulang-ulangi, pahami betul-betul, konsentrasi dalam membahasnya, supaya minggu depan kita lanjut soal yang lebih mantap lagi, bisa nyambung. Ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Pak, ulangi materi yang sebelumnya. Apakah jarak titik harus ulangi, Pak? Kita ulangi. Oke, jangan takut, karena memang hanya seperti yang bisa kita maksimalkan pertemuan kita. Kalau ada yang bertanya, silahkan, apakah dari komentarnya nanti atau dari Google Classroom boleh, atau japri Bapak langsung. Oke ya.